Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 311. Saya bisa menggerakkan tangan saya. Biarkan aku memegangnya. Buka mulutmu. Kamu tidak perlu memberiku makan. Kamu ingin aku memukulmu. Buka. Dong Suebing membuka mulutnya tanpa daya dan meminum airnya. Ku Yunxuan memiliki wajah cantik dan mungkin terlihat sulit didekati. Namun di balik penampilannya, dia sangat sederhana, dan dia suka melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak, Dia bisa mengurus orang lain lebih baik daripada ibu Dong Suebing. Ku Yunxuan membantu Dong Suebing mencuci kaus kakinya, memberinya obat, membersihkannya, Sejak Ku Yunxuan tiba, dia tidak berhenti merawat Dong Suebing. Setelah Dong Suebing melukai lengannya, dia bisa hidup seperti raja lagi. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan perawatan ini. Dengan adanya Bibi Xuan, Dong Suebing bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Dia berbaring di tempat tidur dan berkata, "Bibi Xuan, aku ingin merokok." Ku Yunxuan menatap Dong Suebing. "Merokok? Kamu ingin aku memukulmu?" Dong Suebing menjawab dengan menyedihkan. "Satu batang rokok saja, oke. Hanya satu, bahkan tidak sedikit pun. Dokter mengatakan bahwa Anda tidak boleh menyentuh rokok dan alkohol." Ku Yunxuan berdiri dan menggantungkan pakaian dan kaus kaki bersih pada tali jemuran di bangsal. Dia memandang Dong Suebing dan berkata, "Ibumu memintaku untuk menjagamu. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh rokok dan alkohol sampai kamu pulih." Dong Suebing mendecakkan bibirnya. Merokok tidak ada hubungannya dengan patah tulang. Ku Yunxuan mencubit hidung Dong Suebing. "Dengarkan aku dan segera sembuh." Dong Suebing meraih tangan Ku Yunxuan dari hidungnya dan memegangnya. "Bibi Xuan, mengapa kulitmu menjadi lebih cerah dan halus?" Ku Yunxuan tersipu dan tersenyum. "Omong kosong." Dong Suebing membelai tangan Ku Yunxuan. "Benar-benar, lihat, tanganmu sangat halus." Hehe. Ku Yunxuan menarik tangannya kembali dan menjulurkan kepala Dong Suebing sambil bercanda. "Kamu mengatakan ini untuk membuatku bahagia. Saya hampir berusia 30 tahun, dan saya beruntung tidak memiliki kerutan. Kulit yang bagus. Haha, kok aku tidak bisa melihatnya." Ku Yunxuan telah merawat kulitnya dengan baik, dan kulitnya cerah dan halus. Dong Suebing memutar matanya. "Simpan itu. Anda tidak mengakuinya, tapi saya tahu Anda pasti melompat kegirangan di hati Anda." Ku Yunxuan menatap Dong Suebing. "Bodoh. Biarkan aku melihat warna kulit kakimu. Saya ingin melihat apakah kulit Anda juga mulus." Dong Suebing tanpa malu-malu meraih kaki Ku Yunxuan. Sudah lama sejak dia menyentuh kakinya. Masih begitu lembut dan halus. Ku Yunxuan tersipu. "Orang cabul, hentikan, atau aku akan memukulmu." Dong Suebing mengabaikannya dan terus membelai kakinya. Ku Yunxuan menamparkan ringan tangan Dong Suebing. "Hentikan, atau aku akan marah." Kenapa kamu selalu marah atau ingin memukulku setiap kali melihatku? Apakah aku terlihat seperti orang jahat bagimu?" Ku Yunxuan tertawa dan menjentikkan hidung Dong Suebing. "Bagaimana menurutmu? Tanganmu ada di sekujur tubuhku setiap kali kamu melihatku." Dong Suebing tertawa. "Tapi, menurutku kamu menikmatinya." Ku Yunxuan menamparkan bagian belakang kepalanya dengan main-main pada Dong Suebing. "Kapan aku menikmatinya?" Dong Suebing sudah lama tidak bertemu Ku Yunxuan. Tapi Bibi Xuan masih sama. Dia masih peduli dan menyayangi Dong Suebing. Dong Suebing khawatir seseorang akan merebut Ku Yunxuan darinya. Bagaimanapun, Ku Yunxuan sangat cantik dan pasti memiliki banyak pelamar. Sore harinya, Ku Yunxuan meminjam kursi roda dari ruang perawat dan mendorong Dong Suebing ke bawah untuk melakukan ronsen. Di malam hari, Ku Yunxuan memberi makan malam untuk Dong Suebing dan membantunya berganti pakaian, kata Dong Suebing. Xuan, kamu harus kembali dan istirahat. Kamu tidak perlu menemaniku di sini." Ku Yunxuan meluruskan kerah Dong Suebing dan tersenyum. "Apa jadinya jika ingin ke toilet pada malam hari? Bagaimana jika Anda haus di malam hari? Anda tidak dapat menggerakkan kaki Anda, dan Anda tidak nyaman melakukan apapun. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian di rumah sakit? Aku akan tinggal di rumah sakit beberapa hari ini bersamamu. Beritahu saya jika Anda butuh sesuatu." Jawab Dong Suebing. Tempat tidur darurat di bangsal itu terlalu kecil.
Bagaimana kamu bisa tidur di atasnya? Ku Yun Xuan menyisir rambut Dong Suebing. Mengapa tidak? Anda ingin rumah sakit menyediakan tempat tidur Queen untuk Anda. Bagaimana dengan perusahaannya? Lelang musim semi telah berakhir, dan tidak banyak pekerjaan di perusahaan. Saya akan menelepon mereka besok saja. Bagus, tapi kamu tidak bisa menemaniku setiap hari. Kakiku membutuhkan setidaknya 2 bulan untuk pulih, dan kamu tidak bisa tidak kembali ke perusahaan selama 2 bulan, kata Dong Suebing. Kakiku digips, dan kami tidak melakukan apapun di rumah sakit. Bagaimana kalau mendorongku dengan kursi roda keliling Beijing besok? Kita bisa pergi ke perusahaan, atau bahkan mengunjungi Ruili untuk berjudi batu. Tema lelang kita berikutnya adalah batu giok, kan? Ku Yun Xuan menggerutu. Kamu baru saja dirawat, dan kamu berpikir untuk keluar. Kita akan membicarakan hal ini lain kali. Dong Suebing bosan tinggal di rumah sakit. Aku akan sangat bosan jika kamu memintaku untuk tetap berada di bangsal begitu lama. Ku Yun Xuan mengabaikan Dong Suebing dan memasukkan sepotong jeruk ke dalam mulutnya. Pada malam hari, bangsal ortopedi menjadi sunyi, dan lampu di semua bangsal dimatikan. Dong Suebing melihat ke tempat tidur lipat kecil dan sempit di lantai dan khawatir Ku Yun Xuan akan jatuh dari tempat tidur di malam hari. Dia berkata, "Jangan tidur di ranjang itu. Tempat tidurku lebih nyaman dan cukup besar untuk kita berdua jika kita berdesak-desakan sedikit." Ku Yun Xuan menatap Dong Suebing. "Idiot, apakah kamu merencanakan sesuatu lagi?" Dong Suebing berdeham. "Tidak, aku hanya tidak ingin kamu menderita. Datang orang-orang mungkin melihat kita, dan akan ada gosip. Sekarang sudah larut malam, siapa yang bisa melihat kita? Ayo cepat." Ku Yun Xuan menghela nafas dan menyerah pada Dong Suebing. Dia naik ke tempat tidur Dong Suebing dan duduk di sampingnya. "Hanya untuk hari ini. Besok aku akan tidur di sana, mengerti? Bagus. Bantu aku untuk memindahkanku ke samping." Setelah Dong Suebing menggerakkan tubuhnya ke dinding, dia melihat orang yang terbaring di sampingnya. Di bawah sinar bulan yang redup, Ku Yun Xuan perlahan membuka dua kancing atas blusnya. Dia ragu-ragu sejenak dan menatap Dong Suebing. Memang, Dong Suebing sedang menatapnya, dan dia bisa merasakan wajahnya memerah. Dia menutupi dadanya dengan tangannya dan menatap Dong Suebing. Dia segera membalikkan punggungnya ke arah Dong Suebing dan membuka kancing-kancing lainnya. Dong Suebing berkata dengan kecewa, "Kami seperti pasangan yang sudah menikah, dan apa gunanya merasa malu? Sampah. Siapa istrimu? Anda ingin mendapat pukulan dari saya? Hehe, siapa yang memanggilku sayang?" Ku Yun Xuan marah. "Aku akan merobek mulutmu jika kamu berani mengucapkan sepatah kata pun. Bodoh. Kamu hanya tahu cara memanfaatkanku." Ku Yun Xuan melepas blusnya dan mulai melepas roknya. "Berhenti menatapku. Putar kepalamu." Dong Suebing menggumamkan jawaban. "Oke, aku tidak akan melihatmu." Ku Yun Xuan mendorong roknya hingga ke lutut dengan punggung menghadap Dong Suebing dan duduk di tempat tidur untuk melepaskan roknya dari kakinya yang panjang. Bagaimana mungkin Dong Suebing tidak melihat adegan seksi ini? Ku Yun Xuan mulai melepas stokingnya. Dia berdiri dan mendorong stokingnya setinggi pahanya dan duduk lagi untuk mendorongnya lebih jauh ke bawah kakinya. Dia menekuk kaki kirinya dan menarik stokingnya dari ujung jari kaki. Setelah itu, dia melakukan hal yang sama dengan kaki kanannya dan melepas stokingnya sepenuhnya. Ku Yun Xuan kemudian melipat pakaiannya dengan rapi dan meletakkannya di atas kursi. Jantung Dong Suebing berdebar kencang dan segera menutup matanya untuk berpura-pura tidur. Setelah beberapa saat, Dong Suebing merasakan selimutnya terangkat, dan ada tubuh hangat di bawahnya. Tidur lebih awal, Dong Suebing menunduk, dan matanya terbuka lebar. "Kenapa kamu masih memakai bra? Apakah kamu tidak merasa tidak nyaman?" "Saya terburu-buru untuk datang ke sini dan lupa membawa piyama." Punggung Ku Yun Xuan menghadap Dong Suebing. "Kalau begitu hapus saja. Kamu pikir aku tidak tahu malu seperti kamu?" Dong Suebing merasa waktunya telah tiba dan mendekatkan tubuhnya. Dia membenamkan kepalanya di rambut Ku Yun Xuan dan memeluknya dari punggungnya. Ku Yun Xuan dengan cepat memegang tangan Dong Suebing. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Dong Suebing berbisik ke telinga Ku Yun Xuan. "Xiao Xuan sudah lama sejak kita melakukan itu. Aku tahu kamu merencanakan sesuatu." Ku Yun Xuan menoleh ke Dong Suebing dan menatapnya. "Kamu tidak bisa menggerakkan kakimu,
dan bagaimana kamu akan melakukan itu? Saya tidak bisa mengendalikannya lebih lama lagi. Tidak tunggu sampai kamu baik-baik saja. Ah Bibi Suan, perasaanku tidak enak. Bodoh. Kamu pikir aku tidak akan mengalahkanmu? Ku Yun Suan memasang wajah marah dan mencubit lengan Dong Suebing. Jika kamu berani memanfaatkanku lagi, aku akan marah. Berkonsentrasilah untuk sembuh dan berhenti memikirkan hal-hal itu. Dong Suebing merasa frustrasi dan menutup matanya, menolak mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Bing, saya sedang berbicara dengan Anda. Ku Yun Suan mendorong Dong Suebing dengan ringan. Berhenti berpura-pura. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Xiao Bing. Setelah jeda yang lama, Ku Yun Suan menamparkan lengan Dong Suebing. Bagus. Aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau padaku, oke? Dong Suebing membuka matanya dan tersenyum. Kaulah yang mengatakannya. Orang cabul. Ku Yun Suan mencubit lengan Dong Suebing lagi. Mungkin dia berhutang banyak pada Dong Suebing di kehidupan sebelumnya, dan dia tidak bisa menolak permintaan Dong Suebing. Dia berpikir sejenak dan meraih ke bawah selimut untuk mengeluarkan sesuatu. Setelah itu, dia duduk dan menatap Dong Suebing. Dong Suebing memandang Ku Yun Suan dan bertanya, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Kaulah yang menginginkannya. Dong Suebing tapi dia tidak bisa menggerakkan pinggang dan kakinya. Bisakah kamu memikirkan sesuatu? Ku Yun Suan tersenyum kecut. Kamu membuatku malu. Dia ragu-ragu sejenak dan memindahkan selimutnya ke samping, sebelum memindahkan kakinya ke sisi yang lain. Dia mengangkangi Dong Suebing dan merasa malu dengan posisi ini. Dia menoleh ke arah jendela untuk menghindari pandangan ke Dong Suebing. Bisakah kamu tidak melihatku? Mengapa? Posisi ini cukup bagus. Suan, kamu sangat cantik. Ayo cepat, saya tidak sabar. Ku Yun Suan adalah seorang wanita konservatif meskipun usianya sudah lanjut. Dia masih pendiam dan pemalu meski ini bukan kali pertamanya melakukan itu dengan Dong Suebing. Kamu tutup matamu dulu. Ah cepatlah. Mengapa saya harus menutup mata? Saya merasa tidak nyaman saat Anda melihat saya. Dong Suebing tidak sabar dan berkata, baiklah mataku terpejam sekarang. Ayo, Ku Yun Suan tersipu dan berkata, jika aku tahu kamu membuka matamu untuk melihatku, aku akan memukulmu. Cepatlah. Ah, Dong Suebing mengerang saat Bibi Suan merendahkan dirinya. 10 menit, 20 menit, 30 menit Ku Yun Suan pingsan di dada Dong Suebing, terengah-engah. Dong Suebing tidak lelah karena Bibi Suan yang melakukan semua pekerjaan, dan dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Itu karena dia tidak bisa bergerak. Setelah beristirahat sebentar, Ku Yun Suan menarik selimut untuk menutupi mereka. Dia dengan lembut membelai rambut Dong Suebing dengan ekspresi puas di wajahnya. Suan, apakah pinggangmu oke? Kamu hampir menyiksaku sampai mati. Haha, kaulah yang menyiksaku. Saya tidak melakukan apapun. Setelah mereka selesai melakukan itu, Ku Yun Suan tidak lagi pemalu dan pendiam. Dia memegang wajah Dong Suebing dan menciumnya. Tadi, saat kita melakukan itu, aku takut kakimu terluka. Aku akan mengizinkanmu kali ini saja. Jangan meminta lebih banyak besok. Dong Suebing mengangguk dan memeluk tubuh telanjang Ku Yun Suan. Ku Yun Suan terkikik dan mencium kening Dong Suebing. Selamat malam, sayangku. Dong Suebing tidak suka Ku Yun Suan memanggilnya seperti itu. Kamu memanggilku apa? Ku Yun Suan tahu Dong Suebing suka dipanggil kakak, meski jauh lebih muda darinya. Dia mendorong tangan Dong Suebing dan berbisik ke telinganya. Hao Gege kakak, bolehkah aku tidur sekarang? Dong Suebing mengangguk puas. Baiklah. Selamat malam. Kamu Ku Yun Suan tertawa dan mencubit pipi Dong Suebing sebelum memeluknya hingga tertidur. Catatan terjemahan. Hao Gege adalah istilah yang digunakan oleh sepasang kekasih dan diterjemahkan menjadi saudara baik. Hari berikutnya, pagi. Matahari musim panas bersinar terang, dan beberapa capung beterbangan di sekitar kolam. Di taman rumah sakit Jishuitan Beijing, para pasien dan perawat merasa iri dan mengagumi seorang wanita cantik yang mendorong kursi roda. Dia mengenakan sepatu hak tinggi dan sedang berjalan-jalan di taman, mendorong seorang pria berpenampilan biasa di kursi roda. Mereka mengobrol dan bercanda dengan gembira, dan kedua orang ini adalah Ku Yun Suan dan Dong Suebing. Bibi Suan, bagaimana lelang musim semi? Hehe,
bukankah aku sudah memberitahumu melalui telepon? Saya sedang berbicara tentang angka pastinya. Ya, praktik standarnya adalah melakukan pembayaran dalam waktu 1 hingga 2 minggu setelah lelang, dan kami baru saja mengumpulkan komisi. Berapa penghasilan kita? Haha, perusahaan lelang kami memiliki aset senilai sekitar 9 juta, dan kemudian Anda membelikan Mercedes-Benz untuk saya. Setelah dikurangi beberapa pengeluaran, aset kami sekitar 7 juta. Namun karena lelang pertama kami yang sukses, perusahaan kami menjadi terkenal di industri, dan banyak orang mendekati kami untuk menjual barang mereka di lelang musim semi kami. Sekarang, total aset kami sekitar 12 juta. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.